Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Bapak. Hari ini saya akan menerangkan tentang bab tekanan, masih bab tekanan yang konsentrasinya nanti pada zat cair. Minggu lalu kita sudah belajar pada tekanan pada zat padat. Untuk hari ini kita akan belajar tekanan pada zat cair. Oke. Silakan lihat pada gambar di sini ya, ada gambar di sini. Ada orang yang berenang ya, yang terlihat di sini ada orang berenang. Dua orang, yang satu dia berada dekat dengan permukaan air, yang kedua dia berada pada kedalaman lebih dalam ya dibanding dengan penyelam yang pertama. Terus di sini ada gambar kenapa orang yang dia lebih dalam menyelamnya, dia merasakan pusing, ya, merasakan pusing di sini. Sedangkan orang yang dekat dengan permukaan air, dia tidak merasakan pusing. Nah, itu kenapa? Ini akan kita bahas pada bab tekanan pada zat cair. Oke. Tekanan zat cair juga disebut dengan tekanan hidrostatis, ya. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Ya. Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Makanya tadi si penyelam saat menyelam di laut ya, yang dekat dengan permukaan, dia kenapa kok tidak pusing? Karena tekanannya yang tekanan hidrostatisnya, tekanannya itu pada kedalaman tertentu. Di sini garis bawahnya pada kedalaman tertentu ya, pada kedalaman tertentu. Nah, kedalaman orang yang pertama tadi, orang yang dekat dengan permukaan, itu kedalamannya masih belum dalam ya, makanya dia tidak merasakan sakit, tekanannya sedikit. Nah, sedangkan orang yang merasakan pusing itu tadi, itu kedalamannya lebih dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi semakin dalam orang dia menyelam, maka akan mendapatkan tekanan hidrostatis yang besar. Oke ya. Lanjut. Secara matematis itu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Oke ya. Rho dikali G dikali H. Ini rho ya, bukan P ya. Ini pH. pH itu tekanan hidrostatis. P kemarin itu kan tekanan. Nah, H di sini hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu sama dengan rho kali G kali H. Rho itu apa? Rho itu massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi. G percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ini nilainya bisa 9,8 atau 10 ya. Nanti boleh pilih enaknya pakai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Satuannya sama, meter per sekon kuadrat. H tinggi dari apa? Tinggi dari permukaan zat cair. Catatan ya di sini, H di sini khusus pada diukur dari permukaan zat cair, bukan dari bagian dasar. Jadi yang dilihat itu permukaan, yang dari atas, permukaan zat cair, bukan dari yang bawahnya. Oke, jangan salah ambil nilainya. Jadi yang diambil itu dari permukaan sampai dasarnya. Jadi permukaannya sampai batasnya nanti ya.
Kuncinya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalaman. Jadi, orang berenang saat dekat permukaan, dia tidak akan merasakan sakit karena tekanannya itu kecil. Sedangkan saat dia berenang semakin ke dalam, itu akan merasakan pusing atau bikin badan kita agak kayak kita pas kalian berenang di situ ketekan kan. Nah, itu kan bikin kepala sakit. Karena apa? Tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke, selanjutnya. Contoh pada kehidupan sehari-hari. Oke ya. Yang dari gambar ini, coba mana yang akan mengucur lebih jauh? Mana yang akan mengucur lebih jauh? Apakah gambar A, lubang dari A, itu kalau dari permukaan sampai lubang A ini 50 cm ya. Ketinggian ini H ya, ketinggian. Semua ini ketinggian H. Lubang B itu ketinggiannya 100 cm, apa lubang C 150 cm? Menurut kalian apa? Yang A, yang B, apa yang C? Yang manakah kalau saat kita buka keran di sini mengucurnya lebih jauh? Jadi mengucur di sini lebih jauh. Yang mana? Ayo, yang mana? Coba kita buka semua. Maka hasilnya apa? Yang paling jauh itu yang C ya. Yang C, dia mengucurnya lebih jauh. Kalau kita lihat sendiri tadi yang penyelam dia menyelam ke bawah, dia merasakan tekanan yang lebih besar, maka tekanan paling besar pasti yang paling bawah. Karena apa? 3 kali lipatnya dari lubang di sini. 1, 2, 3 ya. Oke ya. Oke. Tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di keran paling bawah, keran C. Jelas aja perbandingan jaraknya aja 3 kali lipat dari keran A. Maka karena jenis airnya sama, jadi di sini sama ya airnya, jenis airnya air jenisnya sama, tidak berbeda. Maka ya pasti yang C yang akan mengucur lebih jauh. Oke ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Contoh yang selanjutnya. Contoh pada bak mandi. Pasti diletakkan di balik paling bawah. Kalau tidak di paling bawah, ya mengucurnya ya dikit ya. Oke, nah itu. Terus lagi bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Jadi di sini nih, ini ya. Ini yang paling bawah dibuat tebal karena tekanan yang paling besar pasti paling bawah di sini. Makanya di sini tebalnya paling tebal dibanding yang atas. Oke ya. Contoh selanjutnya, semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Telinga juga akan merasakan sakit karena tekanan dari air itu. Selanjutnya, pengecekan tekanan darah sebelum pasangan infus. Agar mengalir tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Jadi tekanan darahnya harus lebih rendah dari infus. Biar apa? Biar saat pengecekan tekanan darah airnya bisa mengalir. Infusnya ini loh. Infusnya bisa mengalir, makanya ditaruh di bagian bawah. Oke, selanjutnya. Jadi, kita tarik kesimpulan, sifat-sifat tekanan zat cair dalam zat cair sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan pada kedalaman tertentu. Oke, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan pada kedalaman tertentu. Oke, massa jenis zat cair untuk air itu berapa?
1000 ya, 1000 kilogram per meter kubik. Terus tekanan berbanding lurus dengan massa jenis zat cair dan kedalaman zat cair. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan massa zat cair sama dan kedalaman pada kedalaman zat cair. Selanjutnya yang ketiga, tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup ya, akan diteruskan ke segala arah dengan massa dengan sama rata. Jadi kalian tahu itu semprotan baygon ya, semprotan baygon. Nggak mungkin kalau kamu tekan itu semprotannya, nggak mungkin ngucurnya ke lubang yang lain. Contoh gini aja ya, ini tekan baygon, ini baygon ya, terus ini ada airnya di sini. Nah, lubangnya pasti di sini kan. Saat disemprot itu pasti keluarnya di sini kan, nggak mungkin keluar sini kecuali bocor. Nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin, ini salah. Jadi nggak mungkin, pasti keluarnya di sini karena lubangnya ada di sini. Jadi tekanan diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Jadi ada juga sini ya, ini tempat biasanya yang buat apa itu, cuci mobil ya, ini cuci mobil. Di sini ada gini, jadi ini ada mobilnya di sini. Ini tekan ke bawah, jadi mobilnya akan naik. Jadi semua ini kan tertutup. Di sini ada zat cair, sini zat cair. Dia ditekan, maka dia akan ke atas. Karena apa? Diteruskan ke segala arah. Pasti dia ke sini, karena tertutup. Yang di sini hanya bisa naik turun, maka dia akan ke sini, akan membuat si mobil naik. Oke ya. Oke, selanjutnya, karena tadi kita membahas fluida dan tekanan. Fluida ini zat cair ya, sama dengan zat cair. Sudah berbicara tentang fluida dan tekanan, maka pasti kita akan membahas tentang bejana berhubungan, berkaitan dengan bejana berhubungan. Apa toh itu bejana berhubungan? Ya, apa itu bejana berhubungan? Kalian pernah lihat enggak bejana berhubungan? Ya, contohnya bejana berhubungan, kita ke contoh dulu, itu teko. Tahu teko? Kendi, pembuatan dam, menara penampung air. Udah, kita ke teko aja. Pernah lihat teko kan? Ya, itu sama kayak bejana berhubungan. Sifatnya gini, sifat bejana berhubungan itu persis kayak sifat air, di mana air akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Jadi, nah ini ya teko. Jadi wadahnya sebuah teko, kalau kita masukkan zat cair, ya pasti dia mengikuti bentuknya. Di sini, nih lekuknya dia ngikutin semuanya, ya kan? Dan di sini akan bentuk datar, pasti datar ya. Kalau kamu masukin lagi ya, airnya akan segini ya, masukin lagi sampai ngucur, mentoknya segini. Nah, air pasti mengikuti bentuk wadahnya. Kayak gimana sih bejana berhubungan? Nah, ini contohnya dalam alat kita, yaitu teko. Ada kendi, ada pembuatan dam, ada menara penampung. Nah, ini kalau buat praktikum ya seperti ini. Ini bejana berhubungan yang bentuknya U ya, pasti dia sama, diletakkan pada bidang datar, pasti selalu datar. Ini
Ini yang satu dia ya diameternya besar, yang satu diameternya kecil, yang satu diameternya kecil, miring ya, ini miring. Terus yang di sini itu ada belendungan di sini, dan di sini ada 2 belendungan. Nah, kalau kita masukkan air ke dalamnya, pasti dia mengikuti bentuknya kan. Nah, seperti ini. Ini bejana berhubungan. Kita kasih ini bata, pasti dia tetap datar, ngikutin ya, pasti datar. Nah, berarti bejana berhubungan tidak berlaku apabila tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya salah satu bejana ditutup, jadi bejananya tadi yang satu itu ditutup. Jadi kalau kamu tutup ini bejana, terus ini kamu tutup, kamu isi air, nggak mungkin airnya akan lanjut naik lagi. Coba saya kembali lagi ke yang tadi. Nah, kalau misalnya ini kamu kasih air ke sini ya, pasti kalau ini kamu tutup, mentoknya ya sampai mana? Apakah sampai sini? Apakah sampai sini? Apakah sampai sini? Pasti yang ini kan ya, yang ini. Airnya akan berhenti di sini karena ditutup. Karena di sini apa? Hanya ada udara saja ya, ditutup. Jadi airnya dikucurin masuk, maka ya tidak bisa naik lagi airnya. Jadi tidak berlaku pada bejana berhubungan. Oke ya. Oke, selanjutnya diisi 2 atau lebih macam zat cair. Jadi tidak boleh 2 atau lebih, harus satu jenis satu jenis zat cair. Terus tidak boleh apa? Digoyang-goyangkan. Karena apa? Biar datar airnya. Salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa yang kecil ya. Pipa yang kecil biasanya ada pada belakang di mesin itu, mesin kulkas. Tuh, pasti dia menggunakan pipa kapiler, pipa yang kecil bentuknya, diameternya kecil. Oke ya. Nah, di sini kita tarik kesimpulan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dalam keadaan setimbang, permukaan zat cairnya merata. Oke ya. Nah, rumusnya apa? P sama P ya. Sampai 1 sama dengan P2. Yaitu P itu tadi kan tekanan kita ke tekanan hidrostatis. Jadi rumus hidrostatis tadi apa? Rho kali G kali H. Karena P1 sama dengan P2, maka ya di sebelah sini Rho 1 kali G1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali G2 kali H2. Sama kayak tadi ya. Rho itu massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G itu gravitasi, meter per sekon kuadrat. H itu tinggi permukaan zat cair. Dari permukaan, yang kita lihat permukaan di atas. Oke. Nah, coba kamu lihat yang di sini. Ini mula-mula sebelum ada kuning, dia ada di sini, ya kan? Sebelum ada kuning, ada di sini. Karena massa jenisnya sama, ya, massa jenisnya sama, yaitu air. Saat dimasukkan minyak, maka ketinggiannya akan berbeda, ya kan? Dia berubah. Ini untuk si minyak. Kita masukkan minyak di sini. Nah, ini H untuk minyaknya. Dari sini H1 untuk airnya. Ya, ketinggian untuk airnya, H2 untuk ketinggian minyaknya. Oke ya. Jadi kita lihat dari permukaan airnya. Ini permukaan air minyak, ini permukaan airnya.
sampai ketinggian yang sama. Oke ya. Selanjutnya contoh. Pada sebuah pipa U, pipa tadi, terdapat air, yaitu massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian dimasukkan zat cair, kemudian dimasukkan zat cair lainnya hingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 2 cm, hitunglah massa jenis zat cair. Oke, kita lihat di sini. Tadi pipa U, air. Massa jenisnya 1000, massa jenisnya 1000. Terus dimasukkan zat cair lainnya hingga mengisi 10 cm. Nah, ini 10 cm. Ini 10 cm bagian kiri. Jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cairnya itu 2, hitunglah massa jenis zat cair. Penyelesaian. Diketahui D1 itu H1 di sini yang kita cari berapa? Ini berapa? Terus H2 10, 10. Min 2 cm. Kok dari mana 2 cm? Ini tadi ya. Jika tahu beda ketinggian di sini, delta H-nya. Kalau kamu tarik sini, nah ini nilainya 2. Berarti kalau ini 2, pasti ini 8 cm ya. Kita rubah ke meter, jadinya 8 kali 10 pangkat min 2. Paham enggak? 10 pangkat min 2. Bapak pernah bilang, kalau kayak gini, kalau kita rubah, berarti apa? 8 dibagi 10 pangkat 2. Atau sama dengan 8 dibagi 100. Nah, 8 bagi 100 berapa? Ini 8, 1, 2,00. Nah, berarti 0,08 meter. Ya. Nah, oke ya. Selanjutnya yang ditanya rho-nya, massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair. Rho 2 ini berarti yang minyaknya. Berapa toh massa jenisnya itu? Oke, kita tahu rumusnya bejana berhubungan, yaitu rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2 dikali dengan G gravitasi. Kita abaikan G. Nah, di sini rho 1 itu 1000 kali 0,08 sama dengan rho 2 kali 0,1 Kita hitung di sini hasilnya 80. Rho 2 kali 0,1. Kita rubah ini perkalian, pindah ke sini jadinya pembagian, jadinya rho 2 sama dengan 80 per 0,1. Jadinya kalau kita bagi sama dengan 800 kg per meter kubik ya. Di sini kita tidak kenapa tidak ada G-nya? Ya karena di soalnya tidak memberikan info tentang gravitasinya. Jadi kita abaikan. Oke ya. Selanjutnya tugas.
Silakan buka LKS IPA kelas 8 yang sudah dibagikan. Kerjakan latihan soal pada halaman 10 dari nomor 1 sampai 3 dan halaman 11 dari nomor 1 sampai 3 juga. Ya, halaman 10 sama halaman 11. Menggunakan cara penyelesaian dan taruh pada buku tugas. Jangan lupa beri nama dan kelas ya. Di kertasnya jangan lupa kasih nama dan kelas. Ditaruh buku tugas. Ingat, yang online silakan kirim foto jawabannya dan kirim ke nomor WA Bapak yang ini. Jangan nomor WA Bapak yang utama, tapi ke nomor WA yang ini ya. Ini khusus untuk tugas-tugas. Saya masukkan ke sini. 0895 3911 10509. Terakhir pengumpulan hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 23 malam maksimal. Yang offline silakan kasih tahu teman-temannya yang offline tugas-tugasnya, masukin ke dalam buku. Yang dikumpulin itu kertas, jadi satu buku itu ditugas dan satu kertas. Nah, kertas ini silakan dikumpulkan lewat koordinator ya, lewat koordinator kelas. Setelah terkumpul di koordinator kelas ngumpulin ke kantor. Terakhir pengumpulan Kamis ya, sebelum jam 1 tanggal 21 Januari 2021. Silakan. Yang offline minta tolong teman-temannya yang online, semuanya yang offline silakan kasih tahu, taruh di buku ya. Nanti waktu pas sudah masuk, nanti Bapak cek semua di buku tugas ya, apakah semua mengerjakan apa tidak. Nah, yang dikumpulkan itu kertas, jadi disalin pada kertas, satu lembar kertas dikumpulin ke kantor kepada Pak Lut atau ke Pak Nur ya, Pak Lut atau Pak Nur. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like pada channel Bapak. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.